Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas tentang analisis SWOT. Dalam analisis SWOT ada beberapa langkah. Yang pertama adalah melakukan identifikasi semua variabel pada setiap faktor S, setiap faktor W, semua variabel pada faktor O, dan semua variabel pada faktor T. Nah, setelah kita lakukan semua identifikasi semua variabel pada setiap faktor, maka kita buat matriks, yaitu matriks IFAS dan matriks EVAS. IFAS adalah internal factor analisis strategik dan EVAS adalah external factor analisis strategik. Yang disebut sebagai faktor internal adalah faktor yang bisa dipengaruhi oleh perusahaan atau organisasi. External factor adalah faktor yang tidak bisa dipengaruhi oleh perusahaan atau organisasi. Dalam area SWOT yang disebut sebagai faktor internal itu adalah S dan W. Karena perusahaan atau organisasi bisa meningkatkan S-nya atau bisa menurunkan S-nya. Bisa meningkatkan weakness-nya, juga bisa menurunkan kadar weakness-nya. Dan faktor eksternal itu adalah opportunity dan threat. Perusahaan mau berbuat apapun untuk opportunity-nya, dia tidak bisa berpengaruh. Karena opportunity adalah faktor luar. Sama dengan threat. Perusahaan mau berbuat apapun tidak akan bisa mengecilkan atau menambah threat yang ada. Karena threat itu dipengaruhi oleh faktor luar. Setelah yang ketiga, setelah kita buat matriks setelah kita buat matriks IFAS dan EVAS-nya, maka kita kasih bobot dan skor untuk tiap-tiap variabel dari setiap faktor SWO sampai ke T. Jadi kita buat matriksnya dulu. IFAS, strength, ini ada nomornya, aku kasih bobot, kasih skor. Nah, di sini misalkan weakness. Dan seterusnya. Nanti untuk yang EVAS sama. Nomor, opportunity, bobot, skor. Kemudian yang kedua, EVAS yang kedua, trade, bobot, skor. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita sudah jadi matriks IFAS dan EVAS. Dari identifikasi, langkah selanjutnya adalah memasukkan semua variabel yang sudah kita identifikasi pada matriks ini. Misalkan identifikasi ketemu ada 10 faktor. Misalkan di sini ketemu 10 variabel. Ketemu 10 variabel. Mau kalau kita gunakan 10-10-nya ke sini, hasilnya akan semakin lebih detail. Boleh, misalkan ketemu 10 variabel yang dimasukkan cuma 5 variabel saja. Atau mungkin cuma dimasukkan 4 saja karena 4 dianggap mewakili 10 ini. Boleh. Jadi di sini jika hasil identifikasi ketemu 10, mau dimasukkan berapa dengan segala pertimbangan, entah itu pertimbangan nanti dari pertimbangan si peneliti atau pertimbangan dari informan yang kita dapatkan, itu boleh. Misal saya gunakan di sini strengthnya ada 4. Kita ketemu 10 variabel, cuman yang digunakan ada 4 untuk tiap faktor SWO dan T-nya.
Maka misalkan di sini strength 1, yang kedua ketemu strength 2, ketiga ketemu strength yang keempat, keempat ketemu strength yang kelima. Contoh misalkan ini, kita mau meneliti di sebuah kampus, misalkan kampus negeri di Tulungagung. Kita mau meneliti kampus kita, maka strength yang pertama bisa dikatakan bahwa kampus kita adalah satu-satunya kampus negeri yang ada di area Tulungagung, Kediri, Trenggalek, Blitar dan sekitarnya. Ini untuk strength satunya. Misalkan untuk strength 1 dikasih bobot. Nah, untuk pembobotan di sini adalah dalam persentase. Bentuknya adalah persentase di mana total di sini nanti harus 100%. Contoh untuk yang strength pertama ternyata bobotnya ketemu 30% dalam persentase. Strength yang kedua katakanlah 40%. Strength yang ketiga 20%. Dan yang keempat sisanya 10%. Atau lebih mudahnya lagi, persentase ini dibuat ke dalam bentuk desimal 0,3, 0,2, 0,3, 0,4, 0,2, 0,1, sama saja. Nah, kemudian dikasih skor untuk tiap-tiap variabel dalam faktor. Variabel 1, skor ini adalah bisa menggunakan skala Likert. Itu 1 sampai 5. Biasanya 1 itu kalau dalam kuesioner itu 1 adalah sangat tidak setuju, yang 5 adalah sangat setuju. Katakanlah yang 0,3 skornya adalah 4. Yang strength yang kedua skornya adalah 3. Strength yang keempat skornya adalah 3. Strength yang kelima skornya cuma 2. Nah, mungkin muncul pertanyaan, Pak, untuk menilai bobotnya 0,3 kemudian skornya 4, bobotnya 0,4 skornya 3 dan seterusnya, itu asalnya dari mana? Oke. Dalam sebuah penelitian, kalau kita menggunakan analisis SWOT, dalam penelitian kita bisa menggunakan yang namanya key informant. Key informant adalah disebut sebagai informan kunci, yaitu adalah informan atau orang-orang yang memiliki informasi penting terhadap tempat yang akan kita teliti. Contoh, kita mau meneliti sebuah universitas, maka key informan yang cocok adalah rektor 1, yang kedua pembantu rektor 1, pembantu rektor 2, sampai ke pembantu rektor 3. Inilah disebut sebagai key informant. Nah, misalkan kita mau meneliti sebuah fakultas, maka key informant yang cocok itu adalah dekan, pembantu dekan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini key informantnya. Nah, kalau kita mau meneliti misalkan pedagang pasar, maka adalah pedagang pasar 1, pedagang pasar 2, orang kedua dan seterusnya. Nah, di sini misalkan kita meneliti sebuah di universitas di mana key informannya ada rektor PR 1 sampai ke 3, 2 dan 3. Nah, identifikasi ini, semua variabel ini identifikasinya kita dapatkan dari key informant. Jadi Pak Rektor diminta, Pak, strengthnya universitas ini yang pertama apa? Ada berapa strength? Ada sekian strength. Oh, saya pilih 4 saja. Untuk yang strength pertama Bapak memberikan bobot berapa? Oh, saya kasih bobot 30%. Maka ini dapat 30%. Katakanlah rektor ngasih 30%. Oke, saya terus di sini. Rektor ngasih 30%. PR1 ngasih 20%. PR2 memberikan skor 35%. PR3 memberikan skor katakanlah 40%. Maka kalau ketemu seperti ini,
Cara mudahnya adalah dengan cara mencari rata-ratanya, yaitu dengan cara menambahkan 30 ditambah 20 tambah 25 tambah 40 dan dibagi dengan 4, ketemu 28,75%. Nah, kalau ketemu seperti ini, bisa untuk mempermudah, sebenarnya ditulis 28, misalkan di sini ditulis 28,75. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena nanti di setiap skor ini jumlahnya pasti akan tetap 100. Mau dibuat rata-rata seperti ini, PR1 memberikan skor sini, untuk setiap key informan memberikan skor di sini, koma-koma dan sekian, nggak ada masalah. Karena pasti nanti jumlahnya di sini pasti akan 100. Agar lebih mudah untuk perhitungan, maka ini tidak kita tulis 28,875, tetapi kita tulis misalkan 29%, atau bisa ditulis 30%. Yang mendekati biar lebih memudahkan untuk perhitungan. Ini saya tulis di sini 30%. Nah, untuk strength yang kedua sama, Pak Rektor ditanya lagi, Pak strength untuk yang kedua berapa? PR1 ditanya lagi, strength untuk yang kedua kasih bobot berapa, dan seterusnya. Demikian juga untuk skor. Skor, Pak Rektor ditanya, skor untuk yang strength 1 Bapak ngasih skor berapa? 1 sampai 5. Saya kasih skor 4. Yang satunya misalkan 5 dan seterusnya. Akhirnya diketahui rata-ratanya adalah 4. Kalau misalkan menggunakan key informan 4, maka dibuat rata-rata. Menggunakan key informan lebih dari 1, maka buatlah rata-rata dari informasi yang didapat dari key informan. Weakness diperlakukan sama. Weakness 1 ditanya berapa bobotnya untuk tiap-tiap variabel dalam weakness 1, kasih skor. Nanti di sini misalkan ketemu bobot 0,3, 0,100%. Terus kemudian di sini nanti bobot kali skor. Nah, bobot kali skor 0,3 dikali 4, 1,2. 3 kali 4, 12, 1,2, 0,6, 0,2, 2,4, 4, 6, 8. Totalkan 1, 2, 3,8. Oke. Weakness juga sama, nanti bobot kali skor. Misalkan di sini ketemu 1,1 dan seterusnya, ketemu di sini 2,0 totalnya. Misal. Jadi weakness 2 sama dikasih bobot, dikasih skor, dikasih bobot kali skor. Sama nanti di EVAS juga. Opportunity yang pertama dikasih bobot, dikasih skor, bobot kali skor. Opportunity 2 kasih bobot, kasih skor, bobot kali skor, dan seterusnya sampai ketemu total di sini. Adalah penjumlahan dari bobot kali skor. Kemudian untuk trade sama, nomor trade 1 bobot kasih skor, total bobot kali skor. Trade 2 yang kedua disebutkan apa trade-nya, dikasih bobot, dikasih skor, bobot kali skor. Memberikan bobot dan skor, ingat bisa menggunakan key informan. Ada pertanyaan, kalau Pak, kalau misalkan kita nggak punya key informan gimana? Kita nyari-nyari, kita nggak punya akses untuk masuk ke dalam rektor, pembantu rektor 1, dekan dan sebagainya, bahkan kita untuk mahasiswa aja kita nggak bisa mengakses, padahal kita mau meneliti sebuah universitas. Caranya bagaimana? Oke, bisa menggunakan persepsi peneliti. Siapa persepsi peneliti? Ya Anda sendiri sebagai seorang peneliti. Saya mempersepsikan strength yang pertama 0,3 bobotnya. Saya mempersepsikan skor untuk strength yang pertama 4. Peneliti mempersepsikan ini. Dasarnya apa? Dasarnya adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti.
Boleh apa enggak? Boleh, cuman ini yang paling lemah. Kalau ada keinforman, gunakan keinforman. Jika memang benar-benar terpaksa tidak memiliki informan dan tidak memiliki akses sama sekali, maka Anda bisa gunakan persepsi dari peneliti, tetapi memiliki kekuatan yang paling lemah dalam mempersepsikan sebuah faktor IFAS dan EFAS. Oke. Setelah ketemu total dari tiap-tiap IFAS, setiap faktor IFAS, bobot kali skor di IFAS ini ketemu totalnya, untuk yang weakness-nya juga ketemu totalnya, opportunity-nya ketemu totalnya, weakness-nya ketemu totalnya, maka ini saya hapus yang atas. Kita masukkan setiap angka di sini ke dalam bagan strategik. Kalau saya menyebutnya sebagai bagan strategi dalam SWOT, di mana bagan strategi ini terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu Y yang atas adalah opportunity, bawahnya itu adalah ancaman, yang kanan adalah kekuatan, dan di sini adalah kelemahan. Kalau di sini, kalau berada di kuadran 1 di sini, strateginya adalah strategi agresif. Jadi menyerang. Yang di sini untuk strength dan trade itu adalah strategi diversifikasi, berbeda dengan pesaing yang lain. Yang di sini adalah merubah strategi. Yang di sini adalah defensif atau bertahan. 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, dari hasil total untuk tiap-tiap faktor IFAS dan EFAS, sumbu X kita cari dengan mengurangkan strength dikurangi weakness. Sumbu Y kita dapatkan dengan mengurangi opportunity dikurangi trade. Strength yang di sini adalah angka ini 3,8 dikurangi angka yang di sini 2,0. Nah, misalkan di sini untuk opportunity dan trade-nya ketemu misalkan 1,0 sama trade-nya ketemu 1,5, misalkan ketemu angka seperti ini, opportunity ketemu angka 1 dan trade-nya ketemu angka 1,5, maka opportunity 1 dikurangi 1,5, maka ini akan ketemu 3,8 kurangi 2, 1,8. Di sini akan ketemu minus 0,5. 1,8 untuk X nya 1,8 di sini dan 0,5 ada di sini, minus 0,5 ada di sini. Maka berdasarkan analisis seperti ini, strategi yang cocok diterapkan oleh perusahaan atau universitas atau organisasi adalah diversifikasi. Setelah kita menentukan strategi yang cocok, dalam analisis ini adalah langkah keempat dan ini adalah langkah kelima menentukan strategi. Pertama adalah membuat bagan strategi SWOT, kemudian menghitung X dan Y nya, dan yang kelima adalah menentukan berada di kuadran mana berdasarkan perhitungan S min W dari skor total skor di sini. X nya adalah O min T dari total skor yang ada di sini. Nanti kita akan ketemu sumbu X dan sumbu Y. Jadi misalkan di sini nanti tadi ketemu untuk bobot dan skornya untuk strength ketemu 3,8, kemudian untuk weakness-nya ketemu misalkan 2,0, kemudian di opportunity-nya ketemu 1,0, terus yang untuk trade-nya ketemu 1,5, maka kita bisa hitung di sini. Strength-nya adalah 3,8 dikurangi 2,0.
kurangi 2,0 sama dengan 1,8. Weaknessnya untuk sumbu Y-nya, untuk sumbu Y-nya misalkan di sini adalah opportunity-nya ketemu tadi 1 dikurangi 1,5, ketemunya minus 0,5. Nah 1,8 ketemu X-nya 1,8 dan Y-nya minus 0,5. Kita masukkan ke dalam diagram strategi di sini. 1,8 ada di sini untuk X-nya ya, X-nya di sini 1,8 ada di sini. Dan Y-nya minus 0,5 katakanlah di sini. Maka kita ada di area kedua, yaitu strategi yang cocok adalah diversifikasi. Oke, demikian untuk analisis SWOT. Insya Allah kita sambung pada pertemuan akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.